Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan membahas jenis-jenis serta cara menggunakan modul-modul bertipe materi atau sumber yang bisa kita gunakan untuk menampilkan materi di kelas Bapak Ibu. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas penggunaan modul buku, file, dan folder. Sebelumnya, silahkan login terlebih dahulu ke halaman MSO dan masuk ke kelas di mana kita menjadi gurunya. Setelah masuk, silahkan tekan tombol hidupkan mode ubah untuk masuk ke dalam mode ubah dari halaman kelas. Untuk menambahkan materi atau sumber, silahkan tekan tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, sehingga muncul kotak seperti ini. Terdapat 3 tab, yaitu semua, aktivitas, dan sumber. Kita pilih tab sumber. Modul sumber keempat yang akan kita bahas adalah modul Google Meet. Modul Google Meet memungkinkan guru untuk membuat ruang Google Meet sebagai bahan dari kelas, dan setelah meeting, rekaman dapat dilihat siswa yang disimpan di dalam Google Drive. Untuk membuatnya, kita tekan tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, lalu pilih tab sumber dan pilih modul Google Meet. Kita akan masuk ke halaman menambahkan Google Meet baru. Di sini terdapat kolom-kolom isian yang akan kita isi. Pada bagian nama, silahkan isi dengan nama dari ruangan Google Meet. Lalu pada deskripsi, silahkan isi dengan deskripsi dari ruangan Google Meet tersebut. Jika pada bagian tampilkan deskripsi di halaman kursus di checklist, maka deskripsi akan ditampilkan seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada bagian event date, digunakan untuk mengatur jadwal dari Google Meet tersebut. Pada pengaturan pengulangan penjadwal Google Meet, checklist repeat the event date above as follows jika ingin mengatur pengulangan penjadwalan Google Meet tersebut. Lalu, checklist repeat on untuk mengatur hari, repeat every untuk mengatur beberapa minggu sekali penjadwalan Google Meet, dan repeat until untuk mengatur tanggal akhir pengulangan penjadwalan Google Meet tersebut. Pada bagian room URL, diisikan dengan link pertemuan dari website Google Meet. Dan pada bagian notification, digunakan untuk menampilkan atau tidak notifikasi jadwal pertemuan Google Meet beserta dengan pengaturan waktu pengiriman notifikasi yang dimulai dari 10 hingga 120 menit sebelum Google Meet dimulai. Dan jika sudah dirasa sesuai, silahkan klik tombol simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman dari modul Google Meet tersebut. Pada tampilan dari modul Google Meet, terdapat tombol Enter the Room untuk otomatis masuk ke halaman Google Meet dan upcoming event yang menampilkan jadwal dari Google Meet tersebut. Modul sumber kelima yang akan kita bahas adalah modul IMS Content. Modul IMS Content Package adalah kumpulan file-file yang dikemas sesuai standar yang disepakati, sehingga dapat digunakan kembali di sistem yang berbeda. Modul IMS Content Package memungkinkan package konten diunggah dalam bentuk file kompres dan ditambahkan ke course sebagai bahan. Konten tersebut biasanya ditampilkan di beberapa halaman dengan tombol navigasi untuk perpindahan setiap halamannya. Modul IMS Content Package bisa digunakan untuk menampilkan konten multimedia dan animasi. Dalam pembuatan modul IMS Content Package, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang SCORM. SCORM atau Shareable Content Object Reference Model adalah standar internasional untuk kelas elektronik. Jika kelas kita diterbitkan dalam format SCORM, dapat dipastikan semua LMS akan bisa menggunakannya. Semua materi pembelajaran dapat dikemas ke dalam paket SCORM. Pembahasan lebih lanjut mengenai SCORM akan dijelaskan lebih detail di video yang terpisah. Untuk membuatnya, kita tekan tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, lalu pilih tab sumber dan pilih modul IMS Content Package.
kita akan masuk ke halaman menambahkan IMS Content Package baru. Di sini terdapat kolom-kolom isian yang akan kita isi. Pada bagian nama, silahkan isi dengan nama dari IMS Content Package. Lalu pada deskripsi, silahkan isi dengan deskripsi dari IMS Content Package tersebut. Pada bagian tampilkan deskripsi di halaman kursus, jika di checklist, maka deskripsi akan ditampilkan seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada bagian package file, digunakan untuk mengupload file Chrome. Untuk saat ini, kita akan menggunakan contoh file Chrome yang dapat didownload lewat link yang ada di deskripsi. Jika file sudah di-download, silahkan terlebih dahulu file tersebut dimasukkan ke Google Drive Bapak Ibu, sehingga kita bisa menggunakan metode upload, pilih file lewat Google Drive. Jika sudah, silahkan upload file tersebut dengan menekan tombol pilih sebuah file. Untuk archive package, silahkan disesuaikan dengan jumlah file yang di-upload atau pilih pilihan semua. Pada bagian pengaturan modul umum, pembatasan akses, penyelesaian aktivitas, tag, dan kompetensi, silahkan diatur sesuai kebutuhan yang sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya. Dan jika sudah dirasa sesuai, silahkan klik tombol simpan dan kembali ke kursus atau tombol simpan dan tampilkan. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman dari modul IMS Content Package tersebut. Pada tampilan dari modul IMS Content Package akan ditampilkan isi dari file Chrome yang tadi kita upload. Modul sumber ke-6 yang akan kita bahas adalah modul label. Modul label memungkinkan teks dan multimedia untuk dimasukkan ke dalam halaman course di antara link ke bahan atau aktivitas lain. Label sangat berguna dan dapat membantu untuk meningkatkan tampilan course jika digunakan dengan cermat. Modul label bisa digunakan untuk membagi list aktivitas yang panjang dengan sebuah sub atau gambar, menampilkan file suara atau video yang disematkan langsung di halaman course, menambahkan deskripsi singkat dari sebuah bagian di dalam course. Untuk membuatnya, kita tekan tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, lalu pilih tab sumber dan pilih modul label. Kita akan masuk ke halaman menambahkan label baru. Di sini terdapat kolom-kolom isian yang akan kita isi. Pada bagian label teks, silahkan isi dengan isi dari modul label yang ingin ditampilkan di modul label tersebut. Ada bagian pengaturan modul umum, pembatasan akses, penyelesaian aktivitas, tag, dan kompetensi. Silahkan diatur sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan penjelasan pada video sebelumnya. Dan jika sudah dirasa sesuai, silahkan klik tombol simpan dan kembali ke kursus. Jika berhasil, maka akan kembali ke halaman kelas. Seperti dapat dilihat di hasilnya, modul label sedikit berbeda dengan modul lainnya, di mana modul label tidak memiliki judul modul. Demikian video tutorial MSU ke-7 yang membahas tentang jenis-jenis dari modul materi atau sumber bagian kedua. Jangan lupa untuk menekan tombol tanda tanya jika terdapat isian yang kurang dimengerti. Apabila masih terdapat kesulitan ataupun terdapat pertanyaan, silakan menghubungi email di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.